Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel PPAH Sumut. Masya Allah. Nah, kali ini kita mau ngobrol bareng kakak-kakak pemenang di binaan PPAH Sumut nih. Nah, pasti kan teman-teman belum pada tahu namanya. Perkenalkanlah Kak, namanya siapa aja? Perkenalkan, nama saya Mutiara. Nama saya Viva. Nama saya Ade Maulida. Kalau boleh tahu umur kakak-kakaknya ini berapa? Umur saya 18 tahun. Kalau saya 20. Dan saya 19 tahun. Nah, udah pada kerja, kuliah atau masih sekolah nih Kak? Kalau saya masih baru tamat SMK. Kalau saya kuliah di UINSU semester 6. Kalau saya kuliah di Staira Batangkuis semester 2. Hobinya apa nih Kak? Makan kerupuk kah? Atau makan temen nih? Makan kerupuk aja lah. Iya, hobinya berenang, tapi nggak pandai. Goblok. Kalau Kak Pipa hobinya apa Kak? Kalau saya hobinya masak. Masaknya masak apa nih? Masak Masih untuk suami kuliah. kah, keluarga kah, Keluarga lah. keluarga. Masak hari-hari. Kalau Kak Ade, Kalau hobi saya tuh menulis. menulis apa nih? Menulis cerita, menulis catatan. Ya gitulah. Nah, untuk cita-citanya nih, cita-cita para kakaknya untuk apa cita-citanya? Kalau cita saya jadi guru Berapa? guru sekolah. Kalau Kak Viva? Jadi guru, tapi pengennya sih jadi antara pengawas atau sama kepala sekolah. Oh. Kalau Kak Ade nih? Kalau cita-citanya? saya cita-citanya ingin menjadi guru SD, SMP gitu. Tiga-tiga berarti pada cita-citanya pada jadi guru nih ya. Pernah ngikutin lomba apa aja nih Kak? Di mana aja gitu? Kalau dari PPAH Sumut, saya pernah mengikuti lomba Fahmil Quran, Syarhil Quran, dan Hadis. Udah juara berapa tuh Kak padaan? Kalau Fahmil kemarin mendapatkan harapan 3, kalau Syarhil juara 3, dan Hadis kemarin juara 1. Kak Pipa nih. Kalau saya tilawah pernah. Kemudian kaligrafi juga pernah. Syarhil pernah. Dan yang terakhir hadis. Juara berapa aja tuh? Kalau Syarhil kemarin harapan kami. Harapan 1. Kemudian kalau kaligrafi itu di tingkat kita nih PPAH. Kemarin harapan juga. Kemudian hadis, tilawah dulu cuman sebentar sih, karena memang suaranya nggak mungkin kan. Jadi dia di tingkat yang masih bawah lah ya. Alhamdulillah, oh ya juara 1. Kemudian kirsab juga pernah, harapan 2. Iya, yang terakhir hadis kemarin juara 3. Alhamdulillah. Hadisnya itu 100 hadis atau 500 hadis Kak? 100 Kak. Oh, 100. Kalau Kak Ade nih? Kalau saya mengikuti lomba Fahmil Quran, kemudian hadis. Kalau Fahmil Quran kurang lebih udah 5 tahunan juga. Kalau itu masing-masing lombanya ada yang juara 3, 2, harapan 3, 2. Kalau untuk hadis baru tingkat ini di Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Alhamdulillahnya dapat juara 1. Itu cabang 500 hadis atau 100 hadis nih Kak? Alhamdulillah cabang 500 hadis Kak. Alhamdulillah. Pas sewaktu dapat juara itu Kak, rasanya gimana gitu? Seneng kah, sedih kah, atau loncat-loncat kah? Alhamdulillah senang. Senengnya gimana tuh? Lompat-lompat atau gimana?
Ya, senang aja, berterima kasih kepada Allah sudah memberikan rezeki. Kalau Kak Viva, perasaannya gimana? Senang ya, bahagia, karena dari situ kita bisa membahagiakan orang tua. Kan orang tua merasa bahagia gitu kan, anaknya bangga, anaknya itu memiliki prestasi seperti itu. Kalau Kak Ade, perasaannya gimana waktu dapat juara? Alhamdulillah, Masya Allah senang. Nggak nyangka kalau bisa dapat juara. Ya, bisa membuat orang tua bangga. Punya pengalaman apa aja nih Kak waktu ikut lomba? Cerita serunya gitu Kak. Boleh diceritakan? Cerita seru, pahit, manis, pedas, asin. Kalau itu sih nggak ada ya, karena kalau mau lomba itu semua udah dipersiapkan, mulai sama panitianya juga udah dihubungi, makronya apa, kemudian apa yang harus dilakukan kan gitu. Kemudian NPP juga udah disediakan, semuanya udah sih, tinggal kita datang, duduk, nampilkan yang terbaik. Kalau Kak Ade nggak ada nih cerita-cerita serunya, pengalaman serunya pas kejadian lucu, apalagi waktu Fahmil itu kan, waktu lomba Fahmil. Waktu di lomba Fahmil itu kejadian yang paling jadi momen itu waktu menjawab pertanyaan itu rebutan. Nah itu di situ bingung, pencet tombolnya gitu kan, ya itu udah keduluan sama teman, jadi di situ kayak kecewa gitu. Karena udah keduluan lah sama Iya. grup lain. Iya, benar. Kalau Kak Tiara nggak ada nih ceritanya? Ada sih, waktu pertama kali mengikuti lomba Fahmil itu kan nggak pernah ikut. Waktu itu pun hafalannya udah buyar lah karena udah nggak main kan. Rupanya tiba-tiba main pas kebetulan menghafal hadis. Jadi waktu lomba Fahmil itu ya alhamdulillahnya menjawab hadis kebanyakan. Nah, untuk motivasi buat teman-teman supaya bisa ikut bareng kakak kayak menghafal hadis atau ikut lomba yang lainnya, apa sih Kak motivasinya? Kalau motivasi buat teman-teman sih, ambil sisi baiknya aja, jangan sisi buruknya dari kami. Seperti termotivasi melihat kami juara seperti itu, tapi jangan merasa iri ataupun rendah gitu. Nah, lagi sampai putus asa lah ya, Kak. Gitu. Tapi itu jadikan motivasi. Oh, kakak itu bisa, kenapa aku enggak, seperti itu. Ini jawaban dari Kak Wiba. Kalau yang lain nggak ada nih motivasi untuk yang lain? Kalau dari saya motivasinya, ayo kita belajar bareng-bareng. Ya dari lama kelamaan tuh bakalan bisa juga. Walaupun awalnya Iya, susah ya Kak ya. benar. Kalau Kak Tiara? Iya, saya sama juga seperti mereka. Kalau saya teruslah belajar bersama supaya bisa terus dapat membahagiakan kedua orang tua. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Kak, hadiah yang didapat selama juara itu dipergunakan untuk apa nih? Apakah dikasih ke orang tua atau bayar atau apa gitu? Atau disumbangkan, makan bareng teman-teman. Kalau saya ada sebagian untuk berikan sedekah, ada untuk orang tua juga, ada untuk ajak kawan-kawan makan. Kalau Kak Viva? Alhamdulillah kalau saya memberikan orang tua, iya, terutama mama. Selanjutnya makan bareng sama keluarga, mulai dari abang, kakak, dinomat, dibelikan gitu kan di luar, nanti diantar satu-satu seperti itu. Kemudian sama teman-teman juga, dan untuk uang kuliah itu dia.
Kalau Kak Ade? Sama juga seperti teman-teman yang lain, ya ada yang untuk dibuat sedekah juga, ada juga untuk biaya kuliah, makan-makan bareng sama keluarga. Gitu. Nah, gimana sih Kak proses pertama kali masuk ke PPAH ini? Atau dikenalkan sama teman, atau tahu sendiri, atau dari sosial media? Gimana tahu bisa masuk ke PPAH? Proses masuknya. Kalau saya ada di PPAH ini sudah dari kelas 1 aliyah. Berarti kalau dihitung sampai sekarang sekitar 6 tahun lebih. Itu tahu PPAH itu dari saudara sih, sepupu. Dia yang mengajak saya, yuk Kak, belajar di situ, belajar tilawah. Dia hafiz di Syarhil, saya juga gabung sih di Syarhilnya juga. Satu grup pertama kali kami tampil. Itu dulu PPAH tuh masih masa rehab lah. Yang dulunya dia masih hanya satu ruangan saja, dan sekarang alhamdulillah sudah dibangun besar. Kalau Kak Tiara, gimana proses masuknya? Kalau saya dulu nanya sama teman saya, ya dia juga dulu awalnya belajar tartil. Saya dulu nanya dengan dia, kemudian saya datang kemari untuk mendaftarkan diri untuk di sini. Dan kurang lebih saya di sini udah hampir 5 tahun. Kalau Kak Ade tahu masuk sini prosesnya? Kalau saya masuk sini tuh dikasih tahu sama teman, ayo ikut bareng, belajar bareng di PPAH. Dia tuh seorang teman saya tuh tahfiz 30 juz. Udah belajar apa aja di sini Kak? Dan sudah berapa lama? Kalau saya dulu awalnya belajar tartil, kemudian karena suara saya tidak memadai, jadi disuruh untuk pindah ke Fahmil Quran, kemudian Syarhil, dan sampai sekarang saya menetap ke hadis. Alhamdulillah saya di sini kurang lebih sudah 5 tahun. Kalau Kak Tifa? Kalau saya awalnya tilawah, jawad, kemudian karena suaranya juga tidak bisa, jadi dialihkan ke kaligrafi. Kemudian karena kaligrafinya macet-macet, jadi dialihkan ke syarhil. Ya seperti itu, di bagian qori'nya maupun di bagian sari tilawah. Dan kalau sekarang di hadis. Udah 1 tahun lah kurang lebih. Selama belajar di PPAH ini udah berapa lama Kak? 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Kalau Kak Ade sendiri? Kalau saya belajar di sini itu pertama mau masuk belajar tahfiz, cuman karena suara juga nggak memadai, jadi alih ke hadis. Kemudian kurang lebih belajar di sini itu udah 1 tahun gitu lah Kak, kurang lebih. Lebih 1 tahun. Nah, gimana sih Kak penilaian kakak-kakak ini untuk guru yang mengajar di PPAH Sumut? Cerewet kah, baik kah, kejem, ganteng-ganteng atau cantik-cantik? Kalau cerewet itu udah biasa, tapi cerewetnya itu kan untuk kebaikan kita. Ya marah-marah yang kayak gitu tuh udah biasa lah. Kalau sama kita kan muridnya, jadi udah kayak dianggap orang tua juga sendiri gitu. Nah, udah lama di sini ya Kak? Kalau Kak Tiara, menurut Kak Tiara gimana? Ya saya sama juga seperti Kak Pipa. Kalau menurut saya cerewet itu ya udah biasa kalau untuk murid. Ya udah dianggap juga sih kayak orang tua sendiri. Kalau Kak Ade nih, karena kan baru 1 tahun nih. Nah, gimana menurut Kak Ade guru-guru di sini? Kalau menurut saya guru-guru di sini itu baik,
memotivasi terus muridnya agar terus bangkit. Mau nanya satu lagi nih, apa pesan dan doa untuk kemajuan PPAH Sumut dari kakak-kakak? Kalau dari saya, semoga PPAH terus sukses selalu dan bisa Makin terkenal, terus makin sukses, terkenal, makin sukses, makin banyak muridnya. dan semua yang tahu PPAH agar segera daftar di PPAH ini. Kalau Kak Biva doanya buat PPAH Sumut? Semoga lelahnya guru kita yang di sini menjadi amal jariah. Amin. Kemudian semakin sukses untuk kita semua. PPAH melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang cerdas, kreatif, dan sebagainya. Udah itu aja. Sehat-sehat aja. untuk kita semua. Amin, amin, amin. Buat Kak Ade, pesan-pesannya nih. Kalau dari Ade sendiri itu semoga kedepannya PPAH menjadi lebih sukses lagi, banyak menciptakan para pemuda-pemudi sekarang itu lebih mencintai Al-Quran, kemudian lebih mendalami lagi, karena kan banyak sekarang para anak-anak muda tuh kayak jauh dari Al-Quran. bener Ya. kan? Nah, itulah ngobrol bareng kakak-kakak pemenang yang dibina dari PPAH Sumut. Jangan lupa nonton video-video kami selanjutnya di PPAH Sumut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PPAH Sumut. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. PPAH Sumut, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.